Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Idham. Pada video kali ini saya bakal membagikan materi tentang aljabar boolean. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu tentang aljabar boolean itu seperti apa, langsung aja nih ditonton videonya dan jangan lupa disimak ya. Terima kasih. Oke, kali ini kita akan belajar tentang aljabar boolean. Nah, jadi aljabar boolean ini adalah salah satu materi di mata kuliah sistem digital. Apa itu aljabar boolean? Jadi aljabar boolean itu di sini terdiri dari dua kata, yaitu aljabar dan boolean. Aljabar merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan menjadi bentuk persamaan dengan variabel. Nah, sedangkan boolean itu merupakan ekspresi logika yang hanya bernilai benar dan salah atau low dan high, 0 dan 1. Jadi aljabar boolean ini merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan menjadi bentuk persamaan dengan variabel yang sifatnya adalah boolean, yaitu benar atau salah. Oke, kemudian untuk bisa menyelesaikan persamaan dalam aljabar boolean, kita harus paham atau mengerti hukum dan teorema dasar aljabar boolean. Nah, berikut adalah hukum dan teorema dasar aljabar boolean. Nah, yang pertama itu adalah hukum dasar dan teorema asosiatif. Nah, asosiatif ini misalkan saya punya A dikali B dalam kurung ya, kemudian dikalikan dengan C, ini akan sama dengan A dikali dengan dalam kurung B dikali C. Jadi yang pertama itu A dikali B, kita kerjakan dulu, kemudian dikalikan dengan C, itu hasilnya akan sama dengan B dikali C, kita kerjakan dulu baru dikalikan dengan A. Atau misalkan dalam bentuk penjumlahan itu A di plus B kemudian di plus C, itu hasilnya akan sama dengan A di plus B kemudian di plus C. Jadi kalau A di plus B itu dikerjakan dulu, baru itu hasilnya dipluskan dengan C, itu hasilnya akan sama ketika B dan C dipluskan dulu baru hasilnya dipluskan dengan A. Itu adalah asosiatif. Yang kedua adalah komutatif. Komutatif itu seperti ini. Jika saya punya A dikali B, maka itu hasilnya akan sama dengan B dikali A. Nah, begitu juga dengan penjumlahan. Jika saya punya A ditambah B, maka hasilnya itu sama dengan B ditambah A. Hukum ini kita sebut dengan komutatif. Nah, selanjutnya adalah distributif. Distributif itu seperti apa ya? Distributif itu adalah jika kita punya A dipluskan dengan B dikali C, itu hasilnya akan sama dengan dalam kurung A di plus B, kemudian dikalikan dengan di dalam kurung A di plus C. Nah, ini tidak berlaku pada aljabar normal ya. Ini hanya berlaku pada aljabar boolean. Kemudian untuk penjumlahannya, misalkan saya punya A dikali B di plus C dalam kurung, itu hasilnya akan sama dengan dalam kurung A dikali B, kemudian dipluskan dengan dalam kurung A dikali C. Nah, kalau yang ini berlaku pada aljabar biasa atau aljabar normal. Sedangkan yang sebelumnya tadi hanya berlaku di aljabar boolean. Oke, sifat selanjutnya yaitu atau hukum selanjutnya adalah identitas. Nah, misalkan nih saya punya A dikali 0, maka hasilnya adalah 0. Begitupun dengan penjumlahan. Jika A ditambah 1, hasilnya akan tetap 1. Jadi misalkan A dikali 0 itu 0, itu identitas perkalian, sedangkan A ditambah 1 sama dengan 1 itu adalah identitas penjumlahan. Nah, kemudian selanjutnya lagi adalah idempoten. Idempoten ini misalkan jika saya punya A dikali A, maka hasilnya akan tetap A. Itu kita sebut idempoten. Atau misalkan kita punya A di plus A, hasilnya akan tetap A. Jadi hasilnya tidak akan jadi A kuadrat atau 2A gitu, tetap jadi A hasilnya A aja hasilnya gitu. Nah, selanjutnya lagi adalah inversi atau negasi. Jika saya punya A dikali A komplement, maka hasilnya adalah 0. A komplement itu maksudnya bukan A ya, selain A maksudnya.
atau kebalikan dari A. Kemudian jika saya punya A dipluskan dengan A komplement, hasilnya adalah 1. Oke, itu adalah inversi dan negasi. Selanjutnya adalah negasi ganda. Jadi saya punya A komplement, ini dikomplementkan lagi, hasilnya akan sama dengan A. Nah, di sebelahnya juga sama ya. Jadi tidak ada perbedaan nih antara penjumlahan maupun perkalian. Kemudian ada perkalian dan penjumlahan dengan konstanta. Jika saya punya A dikali 0, hasilnya akan sama dengan 0. Ini sama seperti identitas tadi. Kemudian misalkan saya punya A dikali 1, maka hasilnya akan sama dengan A. Kemudian misalkan saya punya A di plus 0, itu hasilnya akan sama dengan A, dan A di plus 1 hasilnya adalah 1. Kemudian selanjutnya lagi adalah absorpsi. Misalkan nih, saya punya A dikalikan dengan A plus B, maka hasilnya akan A. Begitupun dengan penjumlahan. Jika A di plus dalam kurung A dikali B, hasilnya adalah A. Nah, itulah hukum-hukum atau teorema dasar aljabar boolean. Dari sini kita bisa gunakan untuk menyederhanakan persamaan aljabar boolean di soal-soal yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian yang perlu diketahui lagi itu adalah operasi-operasi dari persamaan boolean. Nah, jadi di sini ada beberapa operasi dasar, dan ini tabel kebenaran untuk operasi dasar boolean sederhana, yaitu AND, OR, dan NOT. Nah, yang pertama adalah AND atau perkalian. Jadi misalkan nih, saya punya X dikali Y gitu, dan di sini adalah fungsinya. Maka jika saya tuliskan tabel kebenarannya, itu akan sama dengan 0 di N0 hasilnya 0, 0 di N1 hasilnya 0, 1 di N0 hasilnya 0. Yang hasilnya 1 perlu diingat-ingat, di N itu jika masukannya itu semuanya adalah 1, maka hasilnya akan 1. Lain dari itu hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian untuk operasi selanjutnya yaitu gerbang OR. Perlu diperhatikan lagi, jika memasukkan salah satunya atau dua-duanya adalah 1, maka hasilnya akan sama dengan 1. Di luar itu hasilnya adalah 0. Kemudian NOT ini dimana yaitu kebalikan atau komplement dari masukannya. Jadi misalkan X nya itu sama dengan 0, maka X komplementnya adalah 1. Nah, jika X sama dengan 1, maka X komplementnya adalah 0. Itulah adalah operasi boolean sederhana. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Nah, jika ada pertanyaan berkaitan dengan hukum-hukum dasar teorema atau contoh penyederhanaannya, bisa langsung ditanyakan saja di kolom komentar. Saya cukupkan dan terima kasih. Jangan lupa belajar.